Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ronawan selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, khususnya teman-teman kelas akuntansi 2A Syariah yang sudah berkenan untuk menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Irfanul Kholis. Yang kedua, Nani Nurul Hanifah. Yang ketiga, Lutfiah Miftahul Jannah. Dan yang terakhir, Adisya Putri. Untuk mempersingkat waktunya, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Langsung saja, yang pertama tentang pengertian probabilitas. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Selanjutnya, definisi probabilitas menyatakan bahwa ruang sampel atau S adalah merupakan himpunan dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi pada suatu peristiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah outcomes adalah hasil dari suatu percobaan. Hal ini dapat pula diartikan sebagai seluruh kejadian yang mungkin atau merupakan anggota dari seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Selanjutnya, macam-macam pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Selanjutnya, contoh soal. Perhitungan probabilitas berdasarkan pendekatan klasik. Jika E adalah peristiwa munculnya mata dadu dari pelemparan sebuah dadu, tentukanlah A. PE jika mata dadu ganjil yang muncul, B. PE jika mata dadu lebih besar dari 4 yang muncul. Dijawab, mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N-nya adalah 6. A. Munculnya mata dadu ganjil itu 1, 3, dan 5. Jadi X-nya adalah 3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sistematisnya. PE sama dengan X per N sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi probabilitas E bernilai 1 per 2. Yang B, munculnya mata dadu lebih dari 4 itu ada 5 dan 6. Jadi X-nya adalah 2. Kemudian dimasukkan dalam rumusan sistematisnya. PE sama dengan X per N sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi probabilitas E bernilai 1 per 3. Yang kedua, pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Lalu untuk contoh soalnya, jika seseorang dari jarak 5 meter melempar sebuah benda 100 kali hanya kena 65 kali, maka berdasarkan pendekatan ini, probabilitas sebuah benda dilempar dan kena ditentukan sebesar 65 per 100 atau PX sama dengan 0,65. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Yang dimaksud dengan pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan penilaian pribadi. Lalu untuk contoh pendekatan
subjektif. Seperti yang pertama, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis. KKR pondasi ekonomi kuat. Atau yang terakhir, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistika I. Semua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan pendekatan subjektif. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Yang pertama, hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Apabila kejadian menjual saham PA, maka kejadian membeli saham PB tidak terjadi pada waktu bersamaan. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. PA atau B sama dengan PA plus PB. Untuk kejadian lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu PA atau P atau N sama dengan PA plus PB plus PN. Yang kedua, peristiwa atau kejadian persamaan. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa kejadian seperti jual atau beli saja, tanpa tahu apa yang dijual dan dibeli, atau kejadian hanya jenis banknya saja, BCA, BLB, atau BNI, tanpa tahu kejadiannya jarang sekali terjadi. Kegiatan jual saham pastilah diketahui saham apa yang dijual atau beli saham apa yang dibeli. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. P, A atau D sama dengan PA plus PD dikurangi PAD, di mana A atau D probabilitas terjadi A atau D atau A dan D bersama-sama. PA sama dengan probabilitas terjadinya A, PD probabilitas terjadinya D. P, A atau D probabilitas terjadi A dan D bersama-sama. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Seperti dikemukakan pada awal bab ini, kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari kejadian saling lepas, dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, untuk peristiwa saling lepas, kejadian P, A, B sama dengan 0 bersama dengan suatu percobaan atau kejadian tidak ada. Diagram Venn untuk kejadian saling lepas adalah seperti gambar yang tersedia. Diagram Venn menunjukkan bahwa peristiwa A, jual saham, dan B adalah beli saham saling lepas. Tidak ada bagian A yang menjadi bagian B, sebaliknya tidak ada bagian B yang menjadi bagian A. Peristiwa atau kejadian bersama untuk peristiwa saling lepas dinyatakan P, A, B sama dengan 0. Oleh sebab itu, untuk peristiwa yang saling lepas, probabilitas kejadian A atau B yang dinyatakan P, A atau B sama dengan P, A atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PAB. Karena PAB sama dengan 0, maka P atau A atau B sama dengan PA plus PB ditambah 0, sehingga PA atau B dinyatakan sebagai berikut. PA atau B sama dengan PA plus PB. Materi yang keempat yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedangkan untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut seperti yang sudah dipaparkan di PPT. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat
bahwa peristiwa B terjadi dengan ketentuan peristiwa A telah terjadi dinyatakan sebagai berikut. Yang keenam yaitu peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap menunjukkan apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pastinya tidak akan terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan seperti yang sudah ditampilkan di PPT serta diagram Venn-nya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk khidmat menyimak pemaparan materi dari kelompok kami, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan materi kelompok kami. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengutarakan pertanyaannya, silahkan bertanya. Begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.